Dari Desa Gitgit, Kecamatan Sukesade, inilah Dialog Luar Studio, program Kentongan RRI, Radio Tanggap Bencana, dengan topik Peran Desa Tanggap Bencana dalam mitigasi di kawasan rawan bencana. Disiarkan Pro 1 RRI Singaraja, dan kita sambut presenter Rizka Desiandra. Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi dan selamat datang. Tentunya kami ucapkan kepada hadirin yang sudah hadir di desa yang sangat sejuk. Dan terima kasih juga untuk tuan rumah sudah menyiapkan begitu banyak suguhan begitu ya dari Desa Gitgit Kecamatan Sukesade. Saya Rizka Desiandra akan mengajak Anda pendengar, baik Anda dan yang mendengarkan siaran kami melalui program 1 RRI Singaraja ataupun yang menonton siaran kami juga di live kanal YouTube RRI Singaraja. Dan pada hari ini Kamis 1 Desember 2022 pukul 9 pagi saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana salah satu desa di Kabupaten Buleleng di Kecamatan Sukesade yang memang selalu berjuang untuk mitigasi bencana, karena memang desa ini adalah salah satu desa rawan bencana, yaitu bencana tanah longsor begitu ya, yaitu Desa Gitgit Kecamatan Sukesade. Hal ini dipengaruhi karena kemiringannya di atas 45 derajat. Bagaimana mitigasi bencananya dan apa saja yang dilakukan untuk bisa mencegah bencana terjadi di Desa Gitgit dan juga mencegah hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan di desa ini. Kita akan memperbincangkan lebih lanjut pendengar bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di tempat ini untuk pagi ini. Kita sapa dulu untuk narasumber kita. Ada Bapak Camat Sukesade yang sudah bersedia hadir, Bapak Dr. Andes Igusti Ngurah Suratnyana. Selamat pagi Bapak, Om Swastiastu. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu bersama dengan RRI, dan juga nanti Bapak akan memberikan pencerahan terkait dengan mitigasi bencana untuk pendengar kita ya Pak ya. Dan Bapak juga tidak sendirian, Pak Camat tidak sendirian, didampingi juga oleh tuan rumah Bapak Iputu Arsana selaku perbekal Desa Gitgit. Selamat pagi Bapak, Om Swastiastu. Terima kasih atas suguhan yang luar biasa ini Pak. Dan juga nanti kita bisa kita masih menunggu narasumber lainnya yang rencananya juga hadir pada pagi ini dari BPBD Kabupaten Buleleng. Bapak mungkin bisa menggunakan mic-nya, kita sapa pendengar dulu. Mungkin penasaran suaranya seperti apa sih Pak Camat? Ya, silakan bisa sapa pendengar dulu Pak. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya ucapkan salam kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 Singaraja dimanapun berada. Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, baik, luar biasa Pak. Perbekal kita langsung ke pertanyaan pertama ya Pak, karena memang sudah sangat penasaran saya ingin bertanya, karena jalan ini, daerah ini adalah daerah yang selalu kita lalui jika kita ingin ke Denpasar ataupun sebaliknya begitu. Dan kalau kita lihat memang kalau untuk di Gitgit selain memang terkenal dengan air terjunnya, sudah tidak ada yang menyangkal lagi karena air terjun Gitgit sudah sangat disukai oleh wisatawan, bukan hanya wisatawan dalam negeri tapi juga mancanegara, tapi juga menyimpan suatu kegalauan ya. Karena memang kalau udah musim hujan agak deras, Gitgit harus memang waspada begitu karena rawan terhadap longsor begitu Pak. Saat ini bagaimana kondisi Desa Gitgit Pak? Apakah memang serawan itukah longsor terjadi di desa ini? Silakan Pak Perbekal, Pak Iputu Arsana. Saya berikan kesempatan, silakan Pak. Terima kasih. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Camat yang dihormati, rekan-rekan dari BPBD sambil menunggu niki Bapak Binsa dan audien yang sudah hadir di sini, terutama pemirsa Pro 1 RRI Singaraja di mana saja berada. Salam tangguh untuk kemanusiaan. Jadi tiang langsung saja menanggapi terkait kegalauan nih. Tadi disampaikan sama Mbok, kegalauan kami di Desa Gitgit. Memang kegalauan yang kami alami di Desa Gitgit itu seperti klasik. Mengingat tadi Mbok juga sudah menyampaikan kemiringan wilayah kami rata-rata 45 derajat naik, bahkan ada yang 70 derajat kemiringan
dari pemukiman di warga kami. Jadi dengan topografi demografi yang seperti itu, kemiringannya jelas akan menimbulkan kerawanan berupa tanah longsor. Apalagi seperti sekarang, bulannya sekarang kan sudah bulan berakhiran niki, September, Oktober, November, Desember. Niki bulan-bulan yang relawan kami sudah menjadi pertanda kalau sudah ber niki datang, berarti relawan kami pasti akan siaga. Karena hujan pasti akan deras datang, terus curah hujannya sekarang makin tidak bisa diprediksi, potensi untuk tanah longsor makin besar terjadi. Terutama kalau tanah longsor itu terjadi di jalan utama. Itu biasanya yang paling cepat informasinya menyebar kemana-mana, mengingat dengan situasi dunia digital seperti sekarang niki. Jadi informasi sudah cepat diketahui oleh masyarakat. Tapi antisipasi kami secara manual apa yang dipergunakan oleh relawan kami siap untuk berada di lapangan. Demikian, Bu. Ya, baik. Nah, ini menarik permasalahan klasik ya, Pak, yang sampai sekarang juga masih kita harus tetap waspada karena tidak bisa menyalahkan juga karena memang topografi dan demografinya yang memang berbeda begitu. Saya mau ke Pak Camat terlebih dahulu. Pak Camat, kalau kita lihat kondisi yang seperti saat ini dan juga tadi Pak Mekel juga Pak Perbekal sudah menyampaikan bahwa ada relawan, Pak. Ada relawan yang siap siaga pada saat ada musim-musim Desember berber gitu ya, katanya Pak Bekal ya. Bulan-bulan ber niki. Tapi menariknya saat ini adalah tidak bisa menjadikan itu acuan, Pak, karena ada permasalahan iklim global begitu. Nah, dari kecamatan sendiri langkah preventifnya seperti apa? Karena memang kalau untuk kita prediksi apakah Desember ataupun Oktober ataupun November yang akan datang musim hujan belum tentu begitu kan. Nah, untuk langkah preventif dari kecamatan sendiri apa Pak yang dilakukan untuk mitigasi bencana? Silakan Pak Camat. Ya, terima kasih. Yang pertama mungkin bisa saya sampaikan juga, kita di Buleleng ya, bukan hanya di Sukesade, memang kita secara topografi itu kan memang bergunung-gunung ya, berbukit-bukit. Ya seperti tadi disampaikan, ada yang 45, ada yang 60 derajat sampai 90 derajat. Tetapi ada satu hal sebenarnya, kita itu kan masih bisa mengurai ya, jadi kita mengurai permasalahan yang terjadi seperti ini. Contoh misalnya, kami di kecamatan sejak dulu juga ya, kita sudah melakukan kegiatan pemantauan itu sudah mulai di bulan-bulan awal, di bulan Oktober ya paling lambat itu. Contoh misalnya pertama, kita melihat, memantau, memeriksa seluruh sungai-sungai yang ada di wilayah kita. Pertama itu, kemudian selokan-selokan yang ada di sepanjang yang kita punya wilayah juga. Yang berikutnya adalah kita harus mengetahui dan melihat dari sumber-sumber mana saja air itu muncul, potensi muncul dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Ini kan kita bisa data ini. Nah, setelah itu kita akan melihat apakah ada kemungkinan-kemungkinan sumbatan aliran. Nah, utamanya sebenarnya itu adalah dari bukit-bukit ini yang dari kemiringan. Sebenarnya di atas ini sudah ada saluran-saluran air alami yang disebut pangkung-pangkung sebenarnya, yang secara alami sudah ada yang mengalirkan air itu ke bawah. Nah, inilah biasanya dia tersumbat atau kena pohon-pohon tumbang. Nah, kemudian saya memang suka jalan-jalan di hutan ya, jadi melihat sendiri bahwa ada pangkung-pangkung alam yang sudah ada yang secara alami itu mengalirkan air dia. Nah, setelah di sana kita ketahui sudah relatif bersih, baru kita akan melihat di bawah ini seperti apa. Itu sebenarnya. Nah, itu secara aliran air. Yang kedua, kita harus memitigasi seberapa rapat vegetasi di lereng-lereng ini. Nah, karena banyak sekarang perubahan jenis tanaman yang ditanam, di mana banyak tanaman tidak lagi bisa memegang bukit, memegang tanah kemiringan. Nah, ini yang perlu kita inventarisir bahwa walaupun itu hak milik, kalau lereng-lereng itu bisa ditanami pohon-pohon yang memegang tanah. Ya bangsa fikus ya, beringin, kresek, kroya yang seperti itu, sehingga dalam jangka panjang ini akan memegang tanah dan mencegah longsor. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa sungai-sungai itu dasnya adalah aliran sungai juga aman. Nah, ini kita mengamankan dengan menanam
bambu ya, bambu, kemudian gayam atau dalam bahasa kita gatep itu. Nah ini diamankan, di samping juga membersihkan aliran sungai ini. Nah ketika hujan turun lebat, ini akan relatif bisa lancar. Kita buktikan sekarang ya, saya dari bulan kemarin kalau tidak salah mulai dari Agustus sampai kemarin kita sudah memantau dari Pancesari ya, gate sampai ke bawah, dan kita memetakan dari mana air itu muncul dan apa upaya-upaya desa. Contoh misalnya, ketika aliran satu itu tidak cukup untuk menampung, itu dibikin saluran-saluran pengalih dia, sehingga satu kali itu tidak full dia ke satu jurusan dia, bisa dipecah-pecah alirannya. Nah inilah salah satu cara untuk mengurangi dampak tersebut. Ya, nah, itu dulu. Baik, terima kasih Pak Camat atas tanggapannya, dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Putu Meles selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, begitu ya. Baik, Pak Perbekal mungkin bisa di samping saya agar kita bisa satu frame ya. Silakan. Silakan Pak. Ya, dan iya baik. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah hadir di Desa Git-Git. Biasa kita dialognya dalam studio ya Pak. Kali ini kita berdialog langsung dari Desa Git-Git begitu. Dan pendengar dan juga pemirsa, kita sudah formasi lengkap ya. Tadi kita tunggu-tunggu Pak Meles belum datang begitu ya. Dan kita sedang berbicara terkait dengan mitigasi bencana begitu Pak. Nah, sebelum kita ke Pak Putu Meles, saya mau kembali ke Pak Mekel dulu karena Pak Mekel tadi mengatakan ada relawan ya Pak. Dan juga tadi Pak Camat juga mengatakan bahwa mitigasi ini tidak bisa kita lakukan di hilirnya saja, tapi juga ada di hulunya. Dari awal sudah dipantau begitu ya. Yang mana nih kira-kira yang berpotensi untuk penyumbatan dan lain-lain begitu. Dan di Desa Git-Git sendiri kan sudah dibentuk Destana sejak Oktober 2018 ya Pak. Sampai saat ini bagaimana sih sebenarnya peran Destana ini untuk bisa memitigasi bencana yang diproyeksikan bisa terjadi di Desa Git-Git? Silakan Pak Mekel. Sebelumnya mungkin tiang kronologis Destana dulu yang ceritakan nggih. Jadi Destana, sebelum ada Destana sebenarnya relawan dulu ada. Itu Mbak. Jadi relawan itu mengingat tahun 2012 itu kalau tidak salah pernah terjadi tanah longsor, masif di sini tanah longsor dari kilometer 12 sampai dengan kilometer 18. Itu kalau tidak salah pada saat itu tiang petakan terjadi hampir 21 titik tanah longsor pada saat itu. Sebelumnya pernah ada tanah longsor di kilometer 17. Malam hari kejadiannya. Pada saat tanah longsor di kilometer 17 malam hari itu, ada warga kami jiwa kemanusiaannya sangat tinggi, malah kena musibah sampai meninggal akibat kena tanah longsor susulan. Itu ada dua warga dusun dari dusun Wireboane maunya menolong warga yang akan melintasi tanah longsor itu, akhirnya ada tanah longsor susulan, tidak bisalah menyelamatkan diri. Nah, berdasarkan itu, jadi kami berpikir seharusnya kami mengetahui, paling tidak kami ada secara teknis kami ketahui seperti apa sih bencana, seperti apa sih potensi bencana, seperti apa pada saat kita berada di kejadian bencana itu. Terbentuklah relawan. Itu saya sendiri sebagai ketuanya pada saat itu. Jadi relawan, kita menghimpun teman-teman yang suka langsung berada di lapangan, yang suka dengan bertindak atas nama kemanusiaan, itu kita himpun bentuk relawan. Nah, terbentuknya relawan pada saat itu sekitar tahun 2012. Tahun 2018 adalah forum pengurangan resiko bencana. Mungkin dari BPBD nanti bisa menjelaskan. Forum itu dimotori oleh BPBD Kabupaten Buleleng, dibentuklah Destana Desa Git-Git, Desa Tangguh Bencana, dari Forum Pengurangan Risiko Bencana. Jadi pada saat itu setelah dibentuk, langsung kami secara teknis dilatih dari BPBD, dari BMKG, dari Basarnas ikut melatih, dari Palang Merah, dari Puskesmas
dari Dinas Kesehatan juga ikut melatih pada saat itu. Kami dilatih secara teknis cara-cara mendeteksi bencana, cara-cara menafsirkan nanti bila terjadi bencana longsor susulan. Nah itu secara teknis. Secara teknis juga dari Basarnas dan sebagainya juga kami diajari pada saat itu. Nah, sehingga terbentuknya Destana barulah di tahun 2018 bulan Oktober tahun 2018. Nah, sejak itu barulah kami mengadakan mitigasi apa tadi yang disampaikan oleh Pak Camat Niki, terus mengenal wilayah di mana potensi-potensi terbesar. Nah, terakhir kemarin minggu ini dilakukan itu ada dari BPBD mendata warga-warga kami yang memang tinggal di rawan bencana. Mungkin nanti data-data itu akan dipakai database untuk memastikan potensi bencana itu lebih besar akan didapat oleh warga kami itu. Kami dengan relawan, dengan Destana ini, dengan forum pengurangan risiko bencana ini, setelah mendapat pelatihan itu langsung action memitigasi. Terutama yang hangat-hangatnya sekarang ini, kemarin juga yang bersama Pak Camat, itu mitigasi langsung terjadi galian shortcut seperti sekarang, kan hangat sekali ini shortcut. Nah itu juga ada resikonya, dari penggalian itu juga sedikit ada resikonya, jadi tidak terlalu parah sih sebenarnya, sedikit resikonya, termasuk juga hal-hal seperti itu kami bisa mitigasi, sehingga pada saat kejadian kami tidak kelabakan. Kita sudah tahu, oh aliran airnya akan ke sini, tumpukan lumpur ada di sini, tumpukan material dari kebun-kebun warga ada di sini. Kita sudah petakan seperti itu. Nah, cuman sekarang kami butuh penguat. Jujur kami di wilayah kami ini pohon-pohon yang besar yang sifatnya menahan air, sifatnya menahan tanah itu mungkin sudah habis. Kalau tiang bilang langka itu, kalau langka masih ada tapi sudah habis, sehingga kami menginginkan sekali akan adanya penanaman pohon kembali, terutama pohon-pohon yang tidak bisa difungsikan secara keekonomian oleh warga, tapi kuat menahan air dan kuat menahan tanah, seperti pohon nike napi istilahnya nike, nike mbok. Ya, baik. Dan memang berawal dari bencana lagi Pak ya. Terbentuknya Destana ini karena memang berawal dari dulu ada bencana. Nggih, betul. Relawan dulu baru ada Destana. Destana, okay. Relawan Destana. Ya, saya mau ke Pak Putu Meles. Pak Putu, kalau kita lihat ini sebenarnya sebelum terbentuknya sendiri resminya tahun 2018 nih memang Desa Gitgit sudah mempunyai relawan Pak yang memang aktif dan bergerak secara mandiri begitu pada saat terjadinya bencana. Nah, untuk dari BPBD sendiri Pak, sebenarnya marwah dari Destana ini sendiri itu adalah untuk mitigasi, dan bagaimana sebenarnya Destana ini bisa berjalan, bisa bergerak, bisa berfungsi sesuai dengan marwahnya pada saat berada di desanya masing-masing. Contohnya di Desa Gitgit. Silakan Pak Putu. Baik, terima kasih Bu Santi ya. Rizka Pak. Oh Rizka, saya lupa. Padahal sering ya. Ya padahal ketemu pernah kan. Ya. Terima kasih. Maaf kami terlambat memang karena kemarin informasinya ada di Pro 1. Sehingga tadi kami datang ke RRI. Ya, datang ke RRI. Kemudian bisa digigit gitu, sehingga kami tergesa-gesa untuk datang ke sini. Dan kebetulan driver kami ini masih balik ke kantor, juga masih nunggu sebentar gitu. Itu masalahnya. Okay. Terima kasih. Sebelumnya mari kita mengaturkan pangastengkara. Om Swastiastu. Jadi yang sedianya hadir pada hari ini adalah Bapak Kalaksa, namun karena beliau pada hari ini mengikuti rapat di Denpasar terkait dengan PMK, ya tentunya kami selaku kepala bidang ditunjuk untuk mewakili untuk mengikuti pertemuan interaktif ini gitu. Jadi baik, terima kasih. Mungkin tadi Bapak Camat juga Pak Mekel sudah banyak sekali menyampaikan informasi terkait dengan kondisi dan wilayah Desa Gigit. Ya tentunya kalau kita terkait dengan Desa Gigit itu ya tentunya kami menyambut luar biasa. Gimana kesiapan daripada masyarakat ini luar biasa. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa pembentukan Destana ini sebelum Destana sudah ada forum. Jadi sudah ada relawan. Sehingga kami pada tahun 2018 punya inisiatif
bersama-sama dengan rekan kami di kabupaten, baik itu dari PMI, dari Basarnas, dari BMKG. Kami mendatangkan BMKG dari Denpasar karena di Singaraja tidak ada BMKG gitu. Nah, sehingga pada saat itu kami berkoordinasi dengan Desa Gigit, jadi beliau siap untuk membentuk desa tangguh ya, untuk membentuk desa tangguh. Walaupun desa-desa lain itu memang sudah terbentuk, seperti misalnya Desa Musi, Desa Galungan, Desa Lemuke, Desa Pancasari, dan yang termasuk Gigit yang kita bicarakan pada hari ini. Nah, kemudian makna daripada terbentuknya desa tangguh ini ya tentunya salah satunya itu adalah membantu daerah. Artinya membantu pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Karena tentunya kalau kita melihat dari sisi tugas dan tanggung jawab BPBD ini memang secara keseluruhannya ada di Kabupaten Buleleng. Tapi kalau misalnya ada bencana, mungkinkah BPBD itu mampu untuk menangani secara keseluruhan dari 148 desa dan 148 desa. Jadi 19 kelurahan dan 129 desa. Tidak mungkin kan? Nah, oleh karena itu kita bentuklah desa tangguh bencana. Jadi tujuannya ini adalah membantu pemerintah daerah. Itu intinya. Intinya itu. Kemudian juga kita harapkan, jadi bukannya desa Gigit aja, tapi saya mudah-mudahan semua perbekal di Kabupaten Buleleng dan lurah mendengar cerita kita hari ini. Saya harapkan semua desa dan lurah membentuk desa tangguh bencana. Sehingga kita lihat bahwa kebencanaan ini kan kita tidak bisa prediksi. Suatu saat akan datang gitu. Kita tidak bisa prediksi apa mungkin terjadi malam, mungkin terjadi siang, mungkin terjadi pagi. Ini kita tidak bisa kita merencanakan kapan terjadi. Nah, sehingga kita harapkan semua desa ini harus memiliki desa tangguh bencana. Nah, ini yang pertama. Nah, ini memang telah diatur. Yang mengatur itu adalah Perka BNPB nomor 1 tahun 2012. Nah, itu sudah diatur, Pak, di dalamnya. Ya, diharapkan gitu. Itu yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Sehingga tugas daripada Destana ini seperti salah satunya adalah Desa Gigit, yaitu tentu membantu, terutama kan mengamankan masyarakat. Kalau misalnya terjadi bencana, tentu masyarakat ini kita amankan. Sehingga kemarin kita perintahkan staf untuk mendata daerah-daerah yang rawan bencana, kemudian termasuk juga imbasnya terhadap penduduk, ya kita sudah melaksanakan mitigasi. Kita sudah melaksanakan asesmen. Sehingga nanti kalau misalnya terjadi bencana, gitu yang terjadi bencana, kita sudah bisa membaca, oh di sini di Gigit sekian yang menjadi korban. Oh ini yang menjadi korban. Nah, kita gampang gitu. Dan kita lihat pengalaman pada tahun 2017, kalau tadi Pak Mekel tahun 2012 mungkin sebelumnya sudah pernah terjadi. Kami menangani bencana itu dari jam 7 malam sampai pagi jam 8, luar biasa. Jadi titik tanah longsor itu di sekitar ini hampir 32 titik ya. Itu kita dari Wonogiri sampai ke bawah, luar biasa gitu. Sampai pada saat itu saya baru saja saya masuk di BPBD, saya itu berpikir ya, sepertinya saya itu sebagai petani gitu loh. Sampai pagi saya, jadi bersama dengan Pak Subur waktu itu, saya ingat betul itu. Sehingga ini momentum bagi kami, jadi sejarah bagi kami, ingat betul itu. Nah, itu salah satunya. Nah, inilah dengan adanya Destana ini tentunya membantu kami. Jadi membantu BPBD, misalnya kalau ada bencana tanah longsor, pengalaman seperti kemarin, jadi kita tidak repot. Artinya dari desa sudah bisa mengevakuasi, sudah bisa melaksanakan kegiatan, ya, sudah bisa membantu pemerintah daerah sehingga komunikasi transportasi ini bisa segera lancar, ya. Kalau sebelumnya tidak. Jadi kalau sebelumnya menunggu BPBD. Jadi BPBD yang menunggu BPBD, misalnya ada katakanlah pohon yang tumbang hanya sebesar paha saja sudah memanggil BPBD, tapi sekarang inisiatif daripada desa ini sudah luar biasa. Nah, ini yang kami harapkan untuk selanjutnya. Sudah luar biasa. Ya, baik. Ya. Dan termasuk, sedikit Bu Rika. Ya, silakan Pak. Dan termasuk juga menyangkut masalah sarana prasarana, kami kemarin sudah rapat di Dinas Pertanian, kami mengimbau kepada seluruh perbekal itu agar melaksanakan pembelian sarana prasarana bisa desa mengadakan melalui dana desa. Itu bukan tidak bisa, takut, bukan, jangan takut, itu sudah ada yang mengatur. Sudah diatur oleh Perbum nomor 21 tahun 2019. Ini sudah diatur terkait dengan penggunaan keuangan desa. Ini sudah diatur.
Dan kami harapkan semua desa ini harus menganggarkan. Jadi kalau kita mengandalkan APBD daerah, mungkin Pak Camat tahu, ya, kita susah. Apalagi kemarin kita terkena bencana non, ya, pra bencana, non bencana. Jadi ada bencana alam, kita kena bencana non alam. Jadi COVID. Selama 2 tahun, ya kita bergudat di di COVID-19, dan mudah-mudahan untuk ke depan ini kita sudah mulai pulih. Jadi ekonomi sudah mulai pulih sehingga kegiatan kebencanaan ya bisa kita laksanakan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan nanti ada dana APBD kita memberikan reward kepada desa-desa yang mampu untuk melaksanakan kegiatan desa masing-masing. Kalau desa Gigit ya kita belum mampu kita membantu, padahal luar biasa. Jadi anggota daripada tim Destana ini sudah luar biasa, 12 orang ini sudah luar biasa membantu pemerintah daerah. Ini perlu reward. Kalau kemarin kami hanya bisa membantu sepatu hanya 12 pieces, yakin kan jauh gitu. Jadi dibandingkan dengan pelaksanaan di lapangan jauh berbeda. Nah oleh karena itu harapan kami, marilah kita ya istilahnya kelola anggaran dengan baik, kemudian anggaran ini kita siapkan melalui dana APBD desa. Ya itulah kita perankan, kita manfaatkan sebanyak-banyaknya. Saya rasa demikian, secara singkat. Ya, mungkin baik. Nanti lagi kita diskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putu atas luar biasa pemaparannya begitu. Dan tadi Pak Putu juga mengatakan bahwa tidak mungkin lah BPBD bisa mengcover semua desa, semua daerah begitu dengan jumlah personil yang minim. Maka dari itu diperlukanlah peran dari relawan desa ini sendiri. Saya mau ke Pak Camat. Pak Camat, kalau untuk di Kecamatan Sukesade bagaimana Pak? Apakah sudah setiap desa mempunyai seperti apa yang dimiliki oleh desa Git-Git begitu? Seperti Destana misalnya ataupun relawan lainnya. Silakan Pak Camat. Terima kasih Mbak Rizka. Untuk di Sukesade yang sudah terstruktur itu baru di desa Git-Git yang punya desa tangguh ya, Destana. Tetapi di desa-desa lain kita sudah meminta para parbekal untuk membentuk semacam satgas lah. Walaupun belum terstruktur secara organisasi. Nah satgas ini adalah untuk menangani sama dengan Destana ya, desa tangguh, untuk menangani hal-hal yang bersifat tingkat pertama. Mungkin saya agak pertegas tadi, Destana itu atau desa tangguh atau yang lain itu pertama bukan hanya mengurus masalah mitigasi. Kalau mitigasi kan sebelum kejadian kita. Jadi memitigasi itu adalah menilai seperti apakah kemungkinan-kemungkinan dan pencegahan-pencegahan untuk tidak terjadi atau mengurangi dampak. Di samping mitigasi yang kedua juga desa tangguh ini menangani kejadian-kejadian tingkat pertama yang bisa dilaksanakan oleh desa. Contoh misalnya seperti tadi ada longsoran kecil yang masih bisa ditanggulangi dengan tenaga manusia. Kemudian kedua ada misalnya pohon tumbang yang kecil-kecil yang masih bisa ditangani oleh desa ya, oleh tangguh bencana. Yang kemudian mampu mengevakuasi penduduk atau masyarakat yang terkena dampak. Kemudian desa tangguh juga memiliki sistem logistik untuk minimal 1 hari sampai 3 hari. Ini yang harus lengkap. Kemudian kalau levelnya skalanya besar, tentu kita harus minta BPBD dan lintas sektor untuk menangani itu. Nah, desa-desa lain sudah kami sampaikan tadi dari awal tahun sudah kita menyampaikan ke seluruh perbekal ya, di samping rapat secara formal di kantor camat juga kami mendatangi desa-desa dan menilai wilayahnya masing-masing itu seperti apa kejadiannya. Contoh misalnya seperti di sini. Kami sudah menyampaikan bahwa kalau seperti ini situasinya, kalau sudah hujan lebih dari 1 jam, kita minta Pak Perbekal dengan satgasnya dan Destana untuk mengevakuasi masyarakat yang ada di pinggir ini, yang di pinggir jurang, sehingga itu bisa kita mengurangi atau mencegah. Kalaupun bisa terjadi longsor, harta benda saja, sehingga manusianya selamat. Jadi hal-hal seperti itulah yang dilakukan Destana atau Desa Tangguh sebelum, ketika, dan setelah. Demikian. Ya. Ada 3 momen ya Pak, sebelum, ketika, dan setelahnya. Saya mau kembali ke Pak Perbekal.
Pak Mekel, kalau kita lihat ini tadi Pak Meles juga mengatakan bahwa memang mengapresiasi bahwa Destana di Desa Git-Git itu masih berjalan dan eksis sampai dengan saat ini begitu, dan bahkan mungkin nanti akan menjadi percontohan ya untuk diduplikasi ke desa-desa lainnya begitu. Nah, untuk di Destana sendiri sudahkah optimalisasi pemberlakuan peran, yaitu 3 momentum itu, yaitu sebelum, sesudah, ketika dan sesudah itu, apakah memang sudah berjalan dengan sesuai begitu di Desa Git-Git, atau mungkin ada perlu yang dievaluasi begitu agar didengar langsung oleh BPBD, nanti siapa tahu akan ada evaluasi dan juga nanti akan ada tindak lanjutnya. Silakan Pak Mekel. Terima kasih. Nike jelas kalau di lapangan pasti akan kita laksanakan sebelum, saat, dan sesudahnya. Nah, dalam Destana, struktur organisasi Destana itu kan jelas sudah ada di sana, ada dapur umumnya. Kami libatkan di bidan desa, di sana ada Kasatgas Linmas. Kalau dulu dengan undang-undang yang lama masih namanya Kasatgas Linmas, kita libatkan di sana. Ada tokoh masyarakat kita libatkan di sana. Bahkan tim penggerak PKK juga kita libatkan di sana. Nah, tujuannya adalah untuk memang menanggulangi pada saat sebelum bencana, saat bencana, dan sesudah terjadinya bencana. Jadi sub itu sudah ada di bagian-bagian Destana. Cuman tiang lupa bagian-bagiannya itu, mohon maaf Niki, karena secara teknis struktur organisasi Destana itu ada Mbok, ada itu. Dan secara teknis memang ada bidang-bidangnya itu, yang membidangi sebelum bencana, yang membidangi pada saat bencana, dan yang membidangi pada saat sudah terjadi bencana, seperti dapur umum, seperti pelayanan kesehatan, bahkan dari tim penggerak PKK kami libatkan kalau terjadinya anak-anak, sampai kami nanti libatkan di sana ada, karena kami memiliki PAUD, nanti kami juga libatkan dari guru-guru TK yang ada untuk mendampingi anak-anak. Nah, mudah-mudahan tidak berfungsi ini, berarti kalau tidak berfungsi tidak terjadi bencana di wilayah kami gitu. Tapi antisipasi untuk ke sana ada. Jadi unsur-unsur yang ada di desa kami sudah masukkan semuanya. Termasuk juga bendesa adat, sebenarnya hari ini tiang undang tapi beliaunya belum hadir. Dari bendesa adat dengan sinergitas sekarang yang dibangun oleh Bapak Gubernur, dengan Bakamdanya itu, dengan si pandu beradatnya itu juga kami bersinergi sampai ke tingkat penanggulangan kebencanaan. Jadi kami ada komitmen seperti itu dengan pihak adat. Berarti antara Linmas, Pecalang dengan kelompok Destana ini akan bersinergi. Kan lebih mudah kita nanti berada di lapangan. Mungkin gitu Mbak ya. Ya baik, terima kasih Pak Perbekal ya. Berarti memang sudah terstruktur dan memang sudah ada begitu ya Pak ya. Saya mau minta ada perwakilan dari relawan Destana tidak yang hadir pada pagi ini? Ada ya? Saya mau 1 orang mungkin bisa berdialog singkat dengan saya. Ya bisa mungkin untuk dipersilakan. Dengan Bapak siapa Pak? Mic-nya ada di meja sebelah kanan. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Ya, nama saya Putu Sutresnayana. Ya Pak Putu. Pak Putu sudah berapa lama bergabung dengan Destana Desa Git-Git? Izin Pak Mekel, kami dan saya sendiri bergabung sebelum terbentuknya Destana. Jadi pada saat relawan yang tadi Pak Mekel ceritakan berarti ya. Baik, Pak Putu, saya ingin tahu dong pada saat Pak Putu menjalankan tugas sebagai relawan nih pada saat terjadi bencana, itu apa sih sebenarnya yang memang menjadi hal yang perlu kita perhatikan begitu ya, agar menjadi refleksi juga untuk kita, untuk perbaikan di masa depan, untuk bisa menyelamatkan korban dan juga bisa memitigasi terjadinya bencana ini dengan lebih baik lagi ke depannya. Bisa diceritakan mungkin pengalaman Pak Putu sendiri, silakan. Baik, terima kasih. Izin yang memberikan sebuah pengalaman yang tiang alami selama sebelum dan sesudah tiang menjadi anggota relawan Destana Git-Git. Dari dulu karena ini memang sifatnya kemanusiaan, kita bergerak selalu dengan hati nurani. Ketika ada sesuatu di jalan, kita tidak pernah mengabaikan yang namanya peristiwa di jalan, entah apa ada kecelakaan ataukah apalagi menyangkut umum seperti tanah longsor, pasti tergerak begitu. Dan pengalaman suka duka kami di jalan ya banyak Bu, banyak sekali. Ketika kami sedang asik tidur,
ada telepon berbunyi, ada longsor, dan kita berjalan. Kita langsung turun. Itu saja yang memang menjadi kewajiban saya secara pribadi dan secara organisasi, karena ini sifatnya kemanusiaan, saya selalu mendahulukan hal tersebut. Ya, apa sih halangannya Pak? Halangan hambatan pada saat menjalankan tugas itu pernah ada tidak Pak? Betul, itu banyak sekali Bu, banyak sekali ketika kami berada di lapangan. Contohnya kemarin ada longsor besar itu yang 2017 kan kita belum terbentuk secara resmi. Kita ketika mendapat informasi langsung berjalan tanpa menghiraukan apa yang kita bawa, tanpa menghiraukan keselamatan diri kita masing-masing. Pokoknya kita menolong begitu saja. Sampai di sana kelabakan dah, di mana cari cangkul, di mana cari dan lain sebagainya, seperti itu Bu. Dan jadinya kita pinjam ke masyarakat sekitar seperti itu. Contohnya itu dah, kalau kita dipanggil malam-malam, kita ada center, tapi kita berjalan gitu. Tapi di sana ya seperti itu dah, seperti yang saya bilang tadi, ya kami masih ya cari-cari gitu. Pokoknya kita bisa menolong gitu aja nomor satu. Baik, tetap yang menjadi permasalahan adalah sarana prasarana ya Pak ya. Betul. Nanti akan ditanggapi Pak Putu Meles. Baik, sebelum saya ke Pak Putu Meles, saya mau ke Pak Babin. Kabarnya Pak Babin juga turun ya pada saat terjadi bencana nih di desa Git-Git begitu ya Pak Babin. Nah Pak Babin sendiri mungkin bisa bercerita tentang pengalamannya Pak, karena Bapak juga kan, wah luar biasa ya, lintas sektoral, turun juga begitu. Silakan Pak Babin. Selalu tiang aja nih Pak Babin. Terima kasih Bu, mohon izin Pak Mekel, begitu juga Bapak Camat. Selama saya tugas di Desa Git-Git sebagai Babin, tetap saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Desa, termasuk dari Linmas, Pecalang, dan relawan. Di saat ada kejadian seperti tanah longsor ataupun pohon tumbang, kita bergerak bersama-sama. Pokoknya pada saat kejadian ada telepon, walaupun kita saat tengah malam, apalagi siang hari, kita pasti hadir Bu. Kendalanya di lapangan, kalau dilihat dari bencana itu, kadang-kadang tanah longsornya ini kan besar, menutupi arus lalin. Itu yang kita pikirkan Bu. Kita pakai cangkul, pakai sekop, kadang-kadang tidak maksimal Bu. Makanya diperlukan seperti alat berat untuk lebih cepat supaya arus lalin bisa lancar. Cuma itu yang selama ini saya bertugas di Desa Git-Git yang saya alami Bu, kendalanya itu. Baik semua. Pak Babin, terima kasih. Semangat terus ya Pak ya. Siap. Demi menyelamatkan masyarakat. Iya. Baik, saya mau kembali ke Pak Putu Meles. Pak Putu, ini tetap Pak Putu, permasalahannya adalah sarana prasarana begitu ya. Jangan, katakanlah jangan alat berat, tapi paling tidak alat-alat yang memang diperlukan saja agar katakan standby di desa tangguh bencana nih ke bagaimana Pak? Memungkinkankah jika itu diwujudkan begitu dalam waktu dekat? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Tadi juga relawan sudah menyampaikan, Pak Babin juga sudah menyampaikan bahwa keterbatasan di desa Gigit ini adalah sarana prasarana. Kalau itu ya, jadi kalau malam-malam di bel, ini yang ngebel ini enggak camilannya itu. Ya, tegang semua kita santai lah, santai aja, enggak usah tegang-tegang. Cukup serius sekali sepertinya kan. Jadi begini, bahwa fungsi dari BPBD, kita mengatakan dulu fungsi dari BPBD ini ada 3 fungsi Bu. Yang pertama fungsinya itu adalah koordinasi. Ya tentunya salah satu koordinasi apabila terjadi bencana yang sangat berat, ya tentu kita harus koordinasi dengan instansi yang lain. Kalau BPBD belum memiliki sarana prasarana yang maksimal, karena BPBD ini katakan berdirinya baru 10 tahun. Ya tentunya kalau kita andaikan seperti manusia, ya baru bisa jalan-jalan lah, katakanlah baru di levelnya di tingkat TK gitu ya kan. Sehingga sinergitas kita ke pusat selalu kita mengusulkan sarana prasarana, ya itu yang pertama.
Tetapi kalau memang bencana itu memang berat, mungkin tanah longsor yang berat, kita punya PU. Kita harus koordinasi dengan PU. Yang terpenting ada koordinasi. Kan itu pertama. Kalau tanpa ada koordinasi, saya kira aman-aman saja. Tapi kalau memang ada koordinasi, kemudian menelpon BPBD, tentu ini akan bergerak. Kita sudah sepakat dengan semua instansi, semua OPD, kita sudah sepakat. Kalau memang ada bencana, mari kita sama-sama. Ada di bidang sarana, ada di bidang makanan, ada di bidang perobatan. Ini sudah kita bagi-bagi karena kita sudah memiliki yang namanya kajian risiko bencana. Kita juga memiliki renkon. Di renkon ini tegas, pembagian dinas-dinas sudah jelas. Kalau terjadi ini yang menangani. Kalau terjadi itu yang menangani. Ini sudah jelas. Tinggal yang pertama itu adalah koordinasi. Itu fungsi BPBD. Yang kedua, fungsi BPBD adalah sebagai komando. Jadi tentunya mereka itu komando dalam hal menggerakkan SDM-nya dan lain sebagainya, itu komando. Kemudian yang ketiga, fungsi BPBD ini adalah sebagai pelaksana. Jadi BPBD bukan hanya sifatnya koordinasi, bukan hanya komando, tapi mereka juga terlibat dalam melaksanakan kegiatan di lapangan. Karena jelas bahwa kalau misalnya ada bencana, siapa yang bertanggung jawab? Ini jelas sesuai dengan nawacita Presiden, ini jelas bahwa apabila terjadi bencana, pemerintah ini harus hadir. Ini sudah tegas. Walaupun tidak bisa menyelesaikan 100%, tapi minimal mereka itu tahu bahwa di sini ada bencana. Nah, itu nawacita Presiden. Sehingga kalau misalnya ada bencana, yang bertanggung jawab ini adalah pentahelix. Pentahelix itu siapa yang dimaksud? Pemerintah. Baik itu pemerintah pusat, provinsi, daerah, camat, sampai ke tingkat bawah. Itu yang bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, kita yang bertanggung jawab adalah dunia usaha. Kenapa dunia usaha libatkan? Karena di saat kita bencana pasti kita akan masyarakat banyak yang mengungsi. Ini perlu sandang dan pangan, ya kan? Dunia usaha kita panggil. Nah, kemudian juga yang ketiga, ibu saya panggil. Karena ibu sebagai RRI, wartawan, kita panggil ibu. Ayo Bu Rizka, sama-sama informasikan. Nah itu. Yang keempat itu adalah perguruan tinggi. Ya, universitas kita panggil. Mereka yang mengkaji permasalahan kenapa bisa terjadi tanah ini, kenapa bisa terjadi mahasiswa, universitas, perguruan tinggi, ini kita libatkan. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya adalah masyarakat kita libatkan. Tetapi kita lihat, semasa ini masyarakat ini katakanlah cuek, banyak yang cuek. Kalau dulu saya jadi pegawai tahun 89, masyarakat kegotong royongannya itu luar biasa. Tapi sekarang sudah mulai luntur gotong royongan. Mari kita hidupkan kembali. Dengan cara apa? Ya kita sinergitas, kita bekerja sama, terus kita gembar-gemborkan ini sehingga masyarakat paham dan mengerti bagaimana kita tata cara penanganan bencana sehingga risiko tidak terjadi gitu. Ya baik, ya. Pak Meles ini menarik ya, bahwa Pak Meles juga mengatakan ini ada tupoksinya masing-masing, siapa yang akan menjalankan tugas ini, itu dan ini begitu ya. Tapi ini kemudian menjadi PR Pak, yang terbersit adalah bagaimana kita pada saat bencana, the real time, pada saat terjadi bencana jika kita menunggu koordinasi, ini yang ada di tempat, ada pada saat itu, bagaimana Pak solusinya Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya tentunya solusi kita ini kan tadi kita sudah katakan, kita harus koordinasi, kita cepat koordinasi. Kalau memang ada laporan segera, hubungi BPBD, silakan dihubungi BPBD. Pak ini ada begini, saya tetap cepat kita ngoling instansi yang menangani. Misalnya preloader, ya kita panggil PU supaya mereka segera meluncur, karena ini penting dalam rangka untuk mempercepat transportasi. Kan kita panggil itu upaya kita. Termasuk juga yang lainnya sama, ya sama. Makanya saya setiap tahun kita melaksanakan rapat-rapat. Jadi rapat dengan ya mungkin dengan Muspida, kita dengan OPD kita hidupkan gitu. Terus kita hidupkan sehingga mereka itu sadar dan paham dan mengerti di dalam kita ajak untuk penanganan bencana. Begitu kita upaya kita. Baik, terima kasih Pak Putu, luar biasa ya semangatnya ya. Kita harapkan semua relawan, semua stakeholder dan juga instansi terkait mempunyai semangat seperti Pak Putu Meles ya, untuk bisa mitigasi segala bencana yang terjadi pada saat sebelum, ketika dan sesudah, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Camat. Tidak terasa juga waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tampaknya kalau kita berbicara tentang bencana ini 2 jam masih kurang ya Pak Putu ya? Masih jauh kurang ya Pak. Baik, nanti kita akan bertemu lagi di forum yang berbeda. Namun sebelum itu, sebelum saya tutup untuk dialog luar studio pada pagi ini, pendengar, kami masih akan hadirkan closing statement dari narasumber yang sudah hadir pada pagi ini. Saya akan mulai dari Pak
Camat terlebih dahulu. Pak Camat bisa memberikan closing statement apa yang ingin Bapak suarakan terkait dengan mitigasi bencana di berbagai daerah melalui corong RRI ini. Silakan Bapak. Terima kasih. Yang pertama mungkin saya menanggapi yang pembicara tadi ya. Satu hal bahwa bencana ini tidak bisa selalu diprediksi ya. Yang kedua tidak bisa dilaksanakan hanya ansih mengandalkan koordinasi bersifat SOP. Ini saya bicara pengalaman ya. Ketika bencana itu bersifat masif dan bersamaan dan skalanya besar, kami di kecamatan itu di samping menghubungi secara struktural ke BPBD, kami juga dengan Muspika, dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Danramil memohon juga segera bisa menghubungi kesatuannya masing-masing untuk memberikan bantuan pada saat itu. Contoh misalnya di Pak Kapolsek langsung ke Pak Kapolres untuk segera bisa membantu dalam keadaan darurat. Kemudian Pak Danramil dengan Pak Dandim dan seterusnya. Nah inilah kecepatannya, tidak bisa kita menunggu lama. Kalau mereka sudah terbiasa siaga setiap hari begitu mereka kita minta bantuan dari melalui Pak Kapolres atau Pak Dandim langsung bergerak pasukannya. Dari rider kah dari Polres. Nah intinya closing statement saya, bencana ini adalah akan terjadi kapan saja. Yang penting kita menyiapkan, memitigasi, dan harus benar-benar menyadari bahwa kita harus terlibat semua. Nah, masalah keaktifan masyarakat adalah tergantung bagaimana kita mengelola dari partisipasi itu. Sehingga kita kalau dengan secara rutin dan konsisten melakukan kegiatan ini, saya yakin bencana ini bisa dikelola dan diminimalisir akibatnya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Camat atas closing statement-nya. Saya mau ke Pak Perbekal Desa Gitgit. Bapak silakan bisa memberikan closing statement. Nggih, yang pendek aja, Mbok. Jadi sesuai dengan lambang BPBD aja, Tiang. Sekaligus izin dari BPBD mempergunakan untuk lambang relawan Destana Desa Tangguh Bencana Gitgit segitiga sama sisi biru. Jadi kehadiran pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha atau yang lainnya yang punya kepentingan di sana selama ini berkoordinasi bersinergi dengan bagus, maka penanggulangan bencana, pra bencana, saat bencana dan saat sudah terjadi bencana akan semakin ringan kita lakukan. Ayo kita terus bersinergi. Gitu aja, Bu. Tetap semangat demi kemanusiaan. Luar Salam biasa. tangguh untuk kemanusiaan. Salam tangguh. Terima kasih Pak Mekal. Kita ke Bapak Putu Meles selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Pak, closing statement-nya silakan Pak. Baik, terima kasih. Ada beberapa statement yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah jangan membuang sampah sembarangan. Karena kalau membuang sampah sembarangan ini dampaknya akan ada di hilir, jadi terjadi banjir. Nah ini akibatnya ini adalah ulah manusia. Salah satunya adalah ulah manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bila hujan, kemudian masyarakat tinggal di pegunungan, kemudian di lereng-lereng, ini mohon segera meninggalkan tempat yang lebih aman dalam rangka untuk mengurangi risiko bencana. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita tetap waspada terhadap bencana-bencana yang ada. Dari 9 jenis bencana ini kita tetap waspada, karena bencana ini kita tidak bisa prediksi. Suatu saat akan timbul, suatu saat akan terjadi. Nah itu. Yang terakhir adalah sinergitas kita. Jadi kerjasama kita perlu lebih ditingkatkan sehingga dalam penanganan bencana ini kita bisa melaksanakan tugas dengan baik dan aman. Itu yang saya sampaikan. Kira-kira demikian statement kami, dan mudah-mudahan masyarakat mendengar, kemudian bisa ditindaklanjuti sehingga di Buleleng ini bisa bencana ini bisa ditekan lah. Seperti sekarang ini termasuk Buleleng ini aman. Walaupun terjadi beberapa bencana, tapi dibandingkan dengan daerah Jembrana, dibandingkan dengan daerah Karangasem, jadi Buleleng ini sudah aman. Nah, tapi tetap kita melaksanakan yang namanya Trihite Karana. Ini tetap kita lakukan. Mungkin Bapak-Bapak udah paham Trihite Karana itu apa, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan lingkungan dengan manusia dengan ide yang widi. Tapi yang ditinggalkan biasanya ini yang sering, hubungan ke atas ini yang sering. Ini kita tidak bisa lepas ya. Saya rasa demikian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putu Meles selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Buleleng, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Iketut Ngurah Suratnyana selaku Camat Sukasade. Terima kasih Pak. Dan juga Bapak Putu Arcane
berbekal Desa Git-Git. Terima kasih. Akhirnya kita harus mengakhiri untuk dialog program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana, peran desa tanggap bencana Tordestana dalam mitigasi di kawasan rawan bencana. Dan satu benang merah yang bisa saya tarik dalam dialog ini pendengar, yaitu bencana tidak ada yang memprediksi. Siapapun, tidak ada yang tahu kapan datangnya bencana begitu ya. Tapi kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara mempunyai tanggung jawab besar untuk bergotong royong bersama, menghentikan semua hal-hal yang bisa membahayakan saudara kita tentunya ya, yaitu dengan menjadi relawan tanggap bencana. Dan tidak ada lagi, saya harapkan dan kami semua harapkan di sini, tidak ada lagi nyawa yang melayang karena bencana yang tidak dimitigasi dengan baik. Kita hapus, kita buka semua palang yang memberatkan dan juga yang menjadi alasan untuk tidak menjadi relawan, tidak tanggap untuk bisa membantu masyarakat dan saudara kita dalam mitigasi bencana di daerah manapun, bukan saja di daerah rawan bencana. Akhirnya saya Rizka Desiandra, terima kasih atas perhatian Anda, pendengar dan juga pemirsa dan juga hadirin yang sudah hadir pada pagi ini. Dan acara ini juga terselenggara berkat tanggung jawab dari penanggung jawab Tri Umi Setiawati SPT selaku Kepala RRI Singaraja, produser Ketut Sujana SH, dan pengacara Nimade Santi Aryani Mulyawati SOS, presenter Rizka Desiandra, dan pengarah teknik Ketut Toye, teknik multimedia Iketut Satnyana, Komang Jandardana, Putusra Edi SS, dan Nyoman Sudiartane Pandi SPD, serta Kadek Rupe Adiputra, dan unit manajer Nyoman Agus Mastika Esos, dokumentasi Nyoman Sukma Sumampan SPD, dan driver Nyoman Aryawan. Saya pamit, sampai jumpa dalam dialog program Kentongan lainnya di daerah lainnya. Sampai jumpa dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kembali ke studio. Demikian telah kita ikuti dialog luar studio program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana dengan topik peran desa tanggap bencana dalam mitigasi di kawasan rawan bencana. Disiarkan langsung Pro 1 RRI Singaraja dari Desa Git-Git, Kecamatan Sukesade.